Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang disiarkan kembali dari Masjid Al-Ikhlas, Baranang Siang Indah, Bogor. Dalam kesempatan kali ini, guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Syekh Muhammad Jabir dan Ustadz Azhari Nasution yang akan membahas tema yang seperti baru saja kita saksikan tadi, barang siapa melaksanakan perintah Allah maka Allah akan memudahkan urusan kita. Tentunya masih bersama kita damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Syekh Muhammad, Mas Agung, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, mudah-mudahan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sehat? Udah makan siang ya? Alhamdulillah. Tema kita menarik ini. Siapa yang menolong urusan Allah, Allah akan tolong urusan dia. Diksinya agak centil. Ya. Kita bisa ajukan pertanyaan. Siapa yang menolong urusan Allah? Emang Allah gak punya kuasa untuk menyelesaikan urusannya sendiri sehingga kita harus menolong urusan Allah? Sebenarnya tema ini dimaknai tidak secara tekstual. Sama seperti ayat yang kalau kita pernah dengar dan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang memberi pinjaman ke Tuhan, Tuhan akan bayar itu dengan bayaran yang berlipat-lipat. Sama dengan tema ini. Masa Allah berhutang sama kita? Masa dia butuh kita ngasih pinjaman? Masa Allah butuh debitur? Allah jadi krediturnya? Itu gimana ceritanya tuh? Ternyata dari sisi ilmu stilistika ini disebut dengan isti'arah tamthiliyah. Ini sekedar perumpamaan saja. Kenapa Allah sampai bilang siapa yang mau minjemin saya duit, saya akan kasih paymentnya yang banyak, gede, berlipat-lipat, siapa? Lalu kita unjuk tangan tuh. Apa fungsi Al-Quran menggunakan diksi itu supaya kita termotivasi? Karena boleh jadi ada banyak manusia yang agak keberatan membantu orang lain. Memberi pinjaman sama orang, menolong orang. Sehingga Allah tadanni, turun melakukan backup. Udah gak usah lihat orang yang kamu tolong, saya yang jamin. Biar memang kamu tolongin dia, tapi hakikatnya udahlah ini saya yang jamin.
Saya yang minta tolong, saya kasih perumpamaan. Biar kita dudukin dulu temanya. Kalau ada, pernah nggak dengar yang begini Bu? Ada orang ngomong, gue kasih tahu ya, jangan coba-coba sakitin si A tuh. Itu punya gue tuh. Kalau kamu sakitin si A, urusannya sama gue. Pernah nggak dengar begitu tuh? Hah? Pernah? Pertanyaannya, orang yang pengen backup si A itu sayang nggak sama si A tuh? Sampai dia harus ngomong begitu tuh. Hah? Allah begitu sayang dengan orang yang kesusahan. Sayang banget. Saking sayangnya Allah pengen kasih tahu sama semua orang. Hei manusia, carilah saya. Kalau kamu mau menemukan saya, carilah saya di antara orang-orang yang tidak punya. Di antara orang-orang yang kesusahan. Di antara orang-orang yang du'afa. Di antara orang-orang yang lemah. Di situ ada saya. Bantu saya, kasih pinjaman saya akan balas kebaikanmu. Paham gak sekarang? Masya Allah. Ini isti'arah tamthiliyah. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bukan Allah butuh pertolongan, enggak. Ya, Allah enggak butuh, ya. Allah enggak butuh. Qaimun binafsih. Allah itu sua mandiri terhadap zatnya. Dia tidak butuh sandaran, tidak butuh backup, tidak butuh orang lain. Namanya saja Tuhan, tidak butuh. Yang butuh kita. Tapi Allah turun tangan seolah-olah Allah yang butuh supaya kita mau menolong orang lain. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Begitu kata Al-Quran. Siapa yang memberikan kehidupan pada satu orang, maka niscaya dia seolah-olah sudah memberikan kehidupan pada seluruh orang yang ada di bumi ini. Ini ayat paling disukai sama pengusaha. Karena dia punya karyawan. Dia gajiin orang. Orang bisa nyekolahin anaknya, bisa ngajiin anaknya, bisa privat Quran. Cuma karena dia ngegajiin. Ya, dia mempekerjakan orang. Dia baca ayat. Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang tolong orang, pekerjakan orang, kasih gaji ke orang. Orang bisa hidup. Asbab dari duit kita, asbab dari harta kita. Maka pahalanya seolah-olah kita sudah menghidupkan seluruh manusia. Karena itu kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat buat orang. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling dicintai di sisi Allah adalah mereka yang memberi kebermanfaatan kepada manusia. Nolongin orang, nolongin tetangga. Karena kita ini makhluk sosial. Khalqun ijtima'i, social being. Tidak mungkin kita tidak butuh sama orang. Bisa gak kita gak butuh sama orang? Bapak-bapak, Pak, masih hidup? Pak, tawa dia. Bapak-bapak butuh gak sama ibu-ibu nih? Butuh gak Pak? Jangan gengsi jawabnya, butuh gak? Ini walaupun ngeselin begini nih, kita butuh sama dia. Kalau gak ada ibu-ibu, Masya Allah, ya gak sempurna rasa hidup kita. Ibu-ibu juga butuh gak sama bapak-bapak? Butuh banget gak? Butuh. Ini walaupun ibu sering omelin, kita senasib Pak ya, sama. Butuh, ya minimal kita butuh pasangan. Pasangan orang lain atau tidak? Orang lain kan pasangan, ya kita butuh orang lain. Kita khalqun ijtima'i, diciptakan Allah dengan kadar sunatullah. Kita butuh orang, nggak mungkin kita nggak butuh orang lain. Karena itu perlu tolong menolong, hidup bertetangga perlu sekali itu. Tolong menolong. Karena itu saya sering bilang, kalau kita beli perumahan jangan cuma beli fasilitasnya tapi beli tetangganya. Maksudnya apa? Rumah bisa mewah, speknya bisa bagus, fasilitasnya banyak, tetapi tetangga kita tidak bisa beli loh. Bisa jadi speknya bagus, tetangganya ya, usil, ngomongin orang, betul? Al-ngerumpiiyah.
Tapi kalau punya tetangga yang enak, tolong menolong, ada yang sakit dijenguk bukan dijauhi, berjamaah bareng-bareng ke masjid, enak nggak? Teduh nggak? Masya Allah, mudah-mudahan perumahan di sekitaran Masjid Al-Ikhlas ini tetangga yang baik, yang saling tolong menolong, membantu urusan tetangganya, sehingga Allah juga menolong kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, lantas apakah balasannya bagi orang-orang yang memudahkan urusan Allah? Insya Allah Syekh Muhammad akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi berikut ini kita akan simak apa sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memudahkan urusan Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga ya Rabb selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Muhammad Azhari yang tadi penjelasan yang sangat luar biasa. Jujur saya suka ceramah dari Ustaz Muhammad Azhari. Karena jadi paham itu ya. Luar biasa penjelasannya. Mas Agung yang selalu membawa kita di acara Damai Indonesiaku, dan pemirsa TV One Damai Indonesiaku, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita di dunia butuh bantuan. Ya, seperti yang tadi sampaikan Ustaz, enggak mungkin kita hidup di dunia tanpa ya kebutuhan orang lain. Ya. Apalagi kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin yakin bahwa kita sangat membutuhkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Karena dunia ini milik Allah, akhirat milik Allah. Gak bisa kita mengerjakan sesuatu kecuali atas izin Allah dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah. Gimana caranya? Cara agar urusan saya dimudahkan oleh Allah. Gimana cara memancing pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu cara cerdas mendapatkan kemudahan untuk segala urusan kita, memudahkan urusan orang lain. Saya ulangi lagi, ini pintu sekali. Tapi bagi orang yang cerdas, yang punya akal sihat, yang yakin bahawa semua atas izin Allah. Kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, mudahkan urusan orang lain. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusannya. Jelas. Berarti ini kalau punya hajat, hajatnya besar, pusing, belum bisa beres, belum bisa selesaikan, cari siapa di antara tetangga, teman, saudara, keluarga yang punya hajat, berikan bantuan. Berikan kemudahan kepadanya, nunggu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Dan juga bukan itu di dunia, apalagi di akhirat. Balasan Allah lebih besar dari bantuan kita kepada orang lain.
Karena itu sering saya sampaikan kepada jamaah, khususnya yang suka infak, suka sedekah, suka memberi yang besar, puluhan juta, ratusan juta, jangan merasa bangga. Kenapa? Karena yang kita dapat itu lebih besar dari apa yang kita beri. Yang kita dapat, keuntungan kita di dunia dan akhirat lebih besar daripada apa yang kita beri. Beri berapa? 10 juta. Bantu orang lain 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Masya Allah, luar biasa. Keuntungan orang itu yang memberi, keuntungan pribadi di dunia lebih besar daripada nilai yang dia beri. Karena satu, dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Diberkahi hartanya, dijauhkan dari segala keburukan, diberikan husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah. Apalagi yang dia beri, apapun infaknya, pasti dia ketemu lagi di akhirat. Berarti untungannya besar. Dan hadirin hadirat, pemirsa, kalau ingin mendapatkan kecintaan Allah, ada 2 cara. 2 cara agar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. 1, melaksanakan perintah Allah wajib semaksimal mungkin. Setelah melaksanakan perintah Allah semua wajib, berbanyak amalan sunnah nafilah, bertaqarrub kepada Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, qal ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh. Tidak ada seorang hamba yang bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada melaksanakan wajib fardu. Qal wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Masih seorang hamba itu bekerja keras melaksanakan nafilah, tatawwu', amalan sunnah sampai mendapatkan kecintaan Allah. Itu prosesnya agak panjang. Cara yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah, menolong orang lain, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Karena itu hadirin, pesan dari saya untuk seluruh jamaah pemirsa TV One, setiap hari usahakan ada amalan bukan untuk pribadi tetapi untuk orang lain, khususnya keluarga dan kerabat tetangga. Usahakan sebagaimana ada ibadah, baca Quran, puasa, amalan saleh, salat dan lainnya, ada di situ satu amalan, memberikan bantuan kepada orang lain. Cari, karena itu kebutuhan. Jangan nunggu orang datang kepada kita minta tolong, baru kita bantu. Kita cari siapa yang punya hajat, kita bantu agar dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin, yakin saudara. Ahabbun nas, wallahi cukup bagi seorang yang selalu suka memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, cukup dia mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Syekhuna dan pemirsa yang dirahmati Allah. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ajat yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz panjang lebar mengenai masalah hal-hal yang membuat Allah itu senang apabila kita melakukannya. Nah, jadi di sini pada intinya adalah kita diperintahkan untuk banyak berbuat kebaikan,
baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita akan jadikan manusia yang paling baik apabila memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Nah, sekarang untuk mengajak orang pada kebaikan mungkin tidak terlalu banyak hambatan. Namun sekarang dalam menegakkan amar ma'ruf juga ada nahi mungkarnya di sini. Nah, masalahnya kalau kita sekarang menghadapi masalah yang mungkar, itu banyak sekali benturan-benturan yang akan kita hadapi ini. Apalagi kalau kita lihat sekarang fenomena sekarang ini secara nasional banyak sekali kemungkaran-kemungkaran ini. Baik kemungkaran dalam bidang ekonomi, kemungkaran dalam bidang hukum dan lain-lain. Nah, bagaimana sikap kita sekarang sebagai umat Islam ini dalam menghadapi kemungkaran itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ajat, silakan Ustadz Azhari. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang baik. Bagaimana kita menyikapi sesuatu yang mungkar? Perlu kita garis bawahi bahwa sesuatu yang ma'ruf dan mungkar itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin ada yang ma'ruf, yang mungkar tidak ada, tidak mungkin. Lalu yang mungkar, tidak ada yang ma'ruf, tidak mungkin itu. Mesti ada yang baik, mesti ada yang buruk. Bahkan di tempat yang baik sekalipun ada yang buruk. Di tempat yang seburuk-buruk tempat, mesti ada yang baik. Seburuk-buruk tempat mana? Pasar. Ada nggak orang baik di pasar? Ini bapak ibu ini yang bisnis di pasar kan orang-orang baik semua nih. Nimbang jujur, nggak gosip, ya kan? Belanja sayur ya belanja, nggak ngomongin tetangga, ya kan? Betul nggak Bu? Kelihatan nih wajah-wajah solehanya. Bersinnya aja baca Yasin nih saya lihat. Masya Allah. Di tempat yang baik sekalipun ada yang buruk. Contohnya masjid. Ada nggak yang tidak baik di masjid? Di pesantren ada yang tidak baik di pesantren? Ada. Nah, jadi kita perlu dudukkan dulu bahwa ini adalah keniscayaan. Ini keniscayaan hidup. Kita di mana nih posisinya? Mudah-mudahan kita dikasih inayah sama Allah, dikasih pertolongan sama Allah, bisa di bagian yang baik tadi. Kita syukur-syukur bisa nasihati, beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Ada juga kiat-kiatnya, memberi sesuatu, menasehati, beramar ma'ruf, ada kiat-kiatnya. Misalnya harus niat yang ikhlas, bukan karena tendensi apapun. Karena kita sayang sama saudara kita ngasih tahu. Yang kedua, kita memilih waktu yang tepat, jangan di depan umum. Yang ketiga, dengan lemah lembut, jangan mencela, mencaci maki, akan membuat orang semakin jauh dan lain-lain. Ini beberapa nasihat yang diberikan ulama bagaimana apa adab untuk memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang kecuali orang itu betul-betul tidak hanya alim tapi beradab dan lain-lain. Sulit sekali amar ma'ruf nahi mungkar, sulit sekali. Mudah-mudahan kita dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kepada Ibu Umi Salma yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Salma, ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15, bahwa barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Namun ayat 16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat dan seterusnya. Baik. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Terima kasih. Luar biasa sekali, silakan saya Muhammad. Masya Allah, luar biasa pertanyaan yang perlu satu tayangan ini Ustaz. Penjelasannya panjang, tapi singkat. Iya, episode khusus ya. Ya, karena penting sekali, betul. Ya, karena tadi Syekh berkata memudahkan urusan orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan harapan agar urusannya dimudahkan oleh Allah. Bukankah orang yang menghendaki urusannya di dunia dimudahkan oleh Allah tidak dapat apa-apa di akhirat? Ya itulah kan. Bukan hanya itu saja. Dengan ibadah dan taat. Orang yang berzikir, orang yang membaca Quran,
orang beristighfar, bersalawat dengan harapan ya dunia, ada urusan, ada hutang, penyakit, apapun agar dimudahkan oleh Allah, ya dibalas oleh Allah di dunia, bukan hanya di akhirat. Boleh enggak? Nanti di akhirat enggak dapat apa-apa? Tidak. Insya Allah tidak. Menurut saya tidak. Walaupun pernah saya dengar bahwa ketika mengerjakan sesuatu amalan, harapan dunia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Itu menurut saya tidak. Kenapa? Karena kita butuh pertolongan Allah, ya, di dunia sebelum akhirat, kan? Karena kita tidak bisa mengurusi, ya, menyelesaikan masalah-masalah sendiri, enggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak bisa. Gimana cara agar saya ya memancing pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Caranya bukan dari syekh, bukan dari ustaz, tetapi dari Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah yang menyuruh kita, punya masalah, punya hajat, mudahkan urusan orang lain. Saya percaya dengan Rasulullah SAW. Saya membantu orang lain agar dibantu oleh Allah. Siapa yang berkata? Rasulullah, bukan syekh. Punya masalah, baca istighfar, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Siapa yang berkata? Bukan syekh, Rasulullah SAW. Berarti saya beristighfar 1.000, 5.000, 10.000 kali. Harapannya apa? Agar dimudahkan urusan saya, diijabah oleh Allah hajat saya. Boleh. Sangat boleh. Kenapa? Karena bukan syekh yang berkata, bukan balasan dari syekh, tetapi dari Rasulullah SAW. Tetapi seluruh ibadah, tujuan utama ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada amalan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakan amalan ini dimudahkan urusannya, diberikan rezeki, ya, diberikan solusi, itu dari Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, amalkan dengan niat agar dunia dimudahkan oleh Allah dan juga di akhirat diberikan balasan. Khususnya sedekah. Mohon maaf waktunya karena singkat. Khususnya sedekah. Banyak yang bersedekah ingin balasan dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Boleh enggak? Bukan hanya di akhirat, mau dunia dan akhirat. Sangat boleh dari saya. Kenapa? Karena Rasulullah yang janji dalam hadis sahih, ma naqasa malun min sadaqah, harta yang disedekahkan di jalan Allah tidak berkurang. Artinya di dunia diberkahi oleh Allah, di dunia dijauhkan dari bala di dunia. Sami'na wa ata'na, amalkan. Semoga ya Rabb selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan utama adalah ridha Allah dan kita mengerjakan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Syekhuna, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Aku, dan waktu kita sangat singkat sekali. Kita langsung lanjutkan dengan mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Niko yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Silakan Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini ingin menanyakan Ustadz. Bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran kepada kita atau masyarakat untuk menolong urusan Allah itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena terkadang kita itu perlu apresiasi atau perlu contoh, jadi perlu dipancing gitu Ustaz untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi bagaimana supaya kebaikan itu otomatis mengalir cepat tanpa perlu memikirkan untung ruginya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Intinya membuka kesadaran Ustadz Azhari, silakan secara singkat Ustadz. Iya, salah satu barangkali ya, saya kira treatmentnya banyak, tapi salah satunya kita spill ayatnya, misalnya Al-Ma'un ya. Ini ayat yang Kiai Haji Ahmad Dahlan, muassis Muhammadiyah, punya kesan khusus sama ayat ini. Ngaji tafsir, jamaah selalu nanya, kok ayatnya ini mulu sih Kiai, kok tidak yang lain? Kata Kiai Muhammad Dahlan, itu saja kita susah amalinnya. Salah satu isi dari ayat itu adalah bagaimana ayat itu mengecam pendusta agama. Ayat ini bukan cuma mengetuk hati Kiai Ahmad Dahlan, tapi juga menyihir hati salah seorang intelektual Yahudi yang bernama Leopold Weiss. Lalu kemudian dia membuat tafsir masuk Islam, dia terkesima sama Quran,
dia punya kesan khusus sama ayat tadi, dia masuk Islam, dia kasih judul The Message of the Quran. Gara-gara ayat itu. Karena dia kaget. Ini ayat ini tidak diduga Tuhan mengecam ada pendusta agama. Siapa pendusta agama? Kita mungkin bilang, oh dia yang gak sholat, oh dia yang mabuk-mabukan, oh dia. Ternyata enggak, ini enggak ketebak. Ya mengagetkan, yang pendusta agama itu adalah salah satunya mereka yang tidak mau, enggan memberi makan kepada orang miskin. Mereka yang tidak punya jiwa filantropis. Ternyata itu pendusta agama. Mereka yang sholat tapi alladzina hum yurauna, mereka riya dengan sholatnya, wa yamna'unal ma'un, mereka bakhil gak mau nolong orang. Lagi-lagi bakhil lagi. Jadi ayat ini ya ingin mendudukkan kita bahwa Islam kalau ditamsilkan seperti menu, maka dia bukan menu dengan berbagai hidangan di kotak-kotakan. Ada menu akidah, ada menu ibadah, ada menu muamalah. Tidak. Islam itu satu kesatuan. Orang yang soleh ritual harusnya soleh sosial. Jangan sampai kita ke masjid tapi kita tidak soleh sosial. Karena itu kata Nabi dalam Idul Kurban, orang yang man wajada sa'atan, dia punya kelebihan harta tapi dia tidak berkurban, jangan coba-coba dekati tempat sholat kami. Sebenarnya Nabi sedang nyindir tuh. Kok ada orang yang soleh sholatnya tapi gak punya jiwa filantropis. Jadi ini mungkin salah satu cara kita men-treatment diri kita untuk bisa berbagi ke orang, punya jiwa filantropis, sering-seringlah tadabbur surah Al-Ma'un. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz Azhari, Syekh Muhammad. Sayang sekali waktunya sangat singkat sekali, tapi insya Allah apa yang telah disampaikan tadi menjadi bekal bagi kita untuk tidak pernah lelah mengoreksi daripada amalan-amalan kita. Jangan-jangan kita selama ini orang yang hanya mendengarkan ayat-ayat saja tapi jarang membuktikan bahwa siapapun yang memudahkan urusan Allah, insya Allah, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 24 Juli kami akan menghadirkan Ustadz Arifin Nugroho dan Ustadz Aswan Fai dari Masjid Darussalam Pondok Gede. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب